Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammad ibn Abdullah nabiyillah wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal hadirun, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kalau kita berbicara tentang musibah, ya, mungkin ini kalimat yang sangat akrab dengan telinga kita, terutama belakangan ini dengan Allah Jalla Sya'nuhu wa Ala menguji kita dengan bermacam-macam musibah. Maka kata ini sejatinya adalah kata yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan seorang muslim dan muslimah, tapi kehidupan setiap manusia. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan setiap manusia itu dalam kondisi yang kesusahan, kepayahan. Kata kabad ini sendiri memang para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Ada sedikit dari kalangan al-mufassirin yang menafsirkan kata kabad ini fi istiqamatin. Artinya manusia diciptakan itu dalam keadaan lurus, mungkin mirip dengan makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bila itu yang dimaksud adalah dalam sosok fisik manusia, maka itu betul, ya. Memang demikianlah maknanya. Tetapi kebanyakan ahli tafsir lebih memaknai kabad di sini sebagai kepayahan, kesusahan. Ini lebih terkait dengan karakter manusia. Maka sebagian di antara mereka ahli tafsir memaknai ini dengan fi nutfatin wa fi 'alaqatin wa fi mudghah. Manusia itu diciptakan dalam proses yang penuh dengan kepayahan. Mulai dari setetes air mani diubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging dan seterusnya. Ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan fi kabad di sini artinya setiap manusia itu dilahirkan yukabidu amron min umurid dunya wa yukabidu amron min umuril akhirah. Setiap manusia lahir pasti dia bersiap-siap dan disiapkan untuk menghadapi berbagai beratnya persoalan dunia dan berbagai beratnya persoalan akhirat. Berbagai macam persoalan dunia dan akhirat yang semuanya itu sangat berat. Itulah kehidupan manusia. Oleh sebab itu sebagian di antara al-mufassirin itu menggunakan kalimat, ya, yang lebih singkat yukabidu, yukabid. Arti dari fi kabad adalah yukabidu madayiqad dunya wa syada'idal akhirah. Menghadapi berbagai macam persoalan dunia yang pelik dan juga harus siap menghadapi berbagai macam persoalan yang akan dihadapi nanti di akhirat yang begitu beratnya. Menghadapi persoalan dunia tentunya dalam kehidupan dunia. Menghadapi persoalan akhirat dimulai dari kehidupan dunia. Karena manusia yang tidak bersusah payah menghadapi akhirat, dia akan menjadi orang yang paling susah dalam kehidupan akhirat nanti. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musibah adalah merupakan kodrat bagi setiap manusia. Manusia lahir dengan segala kepayahan, dari mulai melangkah, berjalan, mempelajari segala sesuatu di dunia, dari mulai membuka mata, mendengar, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan. Dan setiap kita pasti mengenal, ya, ungkapan kata, ya, no pain no gain. Kalau tidak ada kesusahan, orang nggak akan mendapatkan kemenangan. No pain no gain ini adalah ungkapan yang sebenarnya dalam Islam itu sudah diapresiasi sebagai sebuah kodrat bagi setiap manusia. Tidak ada keindahan yang datang tanpa kepayahan. Inna ma'al usri yusra.
Tapi kemudian bagi seorang mukmin, ya, setiap musibah itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mulia dari sekadar sebuah kesusahan, dari sekadar sebuah kesulitan. Ini adalah keajaiban yang disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur dan populer di antara kita, ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib, mengagumkan kondisi seorang mukmin, karena segala urusan yang menimpa atau dihadapi seorang mukmin itu akan menjadi kebaikan. Walaisa dzalika li ahad. Ini titik pentingnya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Jadi setiap manusia dapat susah, setiap manusia dapat kesenangan, tapi hanya orang beriman yang mendapatkan ini. Fa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Mendapatkan kesenangan lalu dia bersyukur, itu akan menjadi kebaikan buat dirinya di dunia dan di akhirat. Wa in asabathu dharra, dan kalau dia tertimpa dengan kesulitan, sabara fa kana khairan lah, dia bersikap tabah, dia juga dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini hanya untuk orang yang beriman. Makanya dalam kondisi yang bagaimanapun, kehidupan orang-orang yang beriman itu memang selalu dipenuhi dengan kebaikan. Datang atau tidak datangnya musibah adalah kebaikan. Sering atau tidak seringnya datang musibah adalah kebaikan. Dan banyak sekali kebaikan yang didapatkan orang-orang yang beriman. Karena setiap musibah itu turun pasti atas hikmah, ya, yang sepenuhnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah bukakan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap kebenaran. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tujuan atau hikmah musibah sejatinya adalah untuk mengukur kadar keimanan kita, untuk mengevaluasi kadar keimanan kita, untuk mengaudit kadar keimanan kita. Oleh sebab itu banyak peringatan di dalam Al-Qur'an. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wal ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wal ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan tanpa sedikit pun diuji dalam kehidupan di dunia ini, padahal kami telah memberikan ujian itu kepada orang-orang sebelum mereka. Tujuannya adalah agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa di antara mereka yang tidak jujur dengan keimanannya. Artinya iman butuh pengujian, dan evaluasi itu dengan ujian bukan hanya sekadar untuk meningkatkan taraf keimanan seseorang, tapi justru juga untuk menguji, mengaudit, sehingga Allah mengetahui, Allah itu memberitahu kepada manusia, inilah kadar keimanan kamu, sampai disinilah ya kondisi kamu sekarang ini. Kamu mau beranjak ke depan, mundur ke belakang, atau diam di tempat. Karena di dalam banyak hadis disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal, wa fi riwayatin summas salihuna, ya, summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, lalu diikuti orang-orang salih, diikuti oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Wa yubtalal mar'u, wa fi riwayatin wa yubtalal rajulu ala hasabi dini. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wa in kana fi dinihi salabah zida salabatan. Ya, kalau agamanya kuat, maka setiap ujian dan musibah disesuaikan dengan kekuatannya, sehingga menambah keimanan, ya. Fazadat imanan ma'a imanihim. Bertambahlah iman yang sudah ada dalam diri mereka dengan keimanan yang Allah tambahkan di dalamnya. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Tapi kalau agamanya itu lembek, kualitas agamanya rendah, Allah juga akan meringankan beban agama. Beban musibah itu kepadanya. Maka ketika orang itu nyaman-nyaman aja hidup di dunia ini, ya, nyaman-nyaman aja dalam kehidupan di dunia ini, enggak merasa mendapatkan hal-hal yang susah, mencari rezeki lempeng-lempeng saja, menjalani kehidupan rumah tangga lempeng-lempeng aja, maka pada saat itu dia harus melakukan introspeksi diri. Pertama, mungkin ya karena memang dia orang yang lemah iman.
Wajar kalau Allah tidak memberikan cobaan kepadanya. Yang kedua, bisa jadi kita juga nggak tahu ya. Bisa jadi Allah memberikan ujian lewat jalan yang lain, karena ujian itu kadang-kadang berupa keburukan, kadang-kadang berupa kebaikan, kadang-kadang berupa kesusahan, kadang-kadang berupa kenikmatan. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah, nanti di akhir pembahasan akan kita sampaikan bahwasanya ujian kenikmatan itu bahkan seringkali jauh lebih berbahaya daripada ujian yang bersifat keburukan. Kemudian hikmah lain yang mungkin didapatkan dari turunnya setiap musibah dalam kehidupan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu hendak membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ada di dalam hatinya kemunafikan. Ya. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu begitu mereka mendapatkan keburukan, musibah akibat perbuatan mereka sendiri yang salah, mereka datang kepada Nabi. Kami sebenarnya beriman kok ya. Kami hanya menginginkan kebaikan saja di antara sesama kaum mukminin. Mereka berusaha memberikan uzur ya, bahwasanya mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi apa yang menimpa mereka itu adalah atas keimanan mereka, bukan karena keburukan mereka. Jadi Al-Qur'an menggambarkan ini untuk apa? Agar kita tahu bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan keburukan di dunia dan orang-orang yang tidak beriman juga mendapatkan keburukan yang sama. Ya, meskipun bentuknya berbeda-beda. Cuman sikap mereka dalam menghadapinya pasti berbeda. Ya. Orang-orang yang beriman itu setiap mendapatkan kesusahan kan melakukan introspeksi diri. Enggak gampang nyalahin orang lain. Ya, dia tahu bahwa sumber segala kesalahan itu nanti akan ada pada diri mereka sendiri, bukan pada diri orang lain. Kita tidak masuk neraka akibat kesalahan orang lain kan. Bahkan kita nggak masuk neraka akibat kesalahan istri dan anak kita. Kalau memang begitu, sungguh naas sekali nasib para nabi seperti Nabi Nuh, ya, dan nabi-nabi lain yang anak dan istrinya dalam keadaan kafir, tidak beriman kepadanya. Naas juga nasib Asiyah, karena suaminya adalah afsaku ahlil ardi, manusia paling fasik di muka bumi, yaitu Fir'aun. Tapi kita tidak akan pernah masuk neraka karena selain kita. Kita hanya masuk neraka akibat perbuatan-perbuatan kita. Ini beda antara orang yang beriman dengan orang munafik. Artinya bukan untuk menudingkan kemunafikan kepada orang lain, tapi setidaknya kita berkaca dan bercermin. Jangan sampai kita bersikap seperti orang munafik dalam menghadapi setiap musibah. Ya. Tapi kita mengembalikan segalanya itu kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Selama dunia akhirat kan juga dengan dan akibat perbuatan kita sendiri. Ya, orang katanya di dunia bisnis yang bikin kita berhasil itu bukan orang yang ngajari kita, bukan orang yang ngasih modal sama kita, bukan pelanggan kita, tapi apa yang kita lakukan terhadap mereka. Ya, di dalam Islam juga begitu, dalam persoalan dunia akhirat juga begitu. Kemudian yang selanjutnya, hal yang tidak kalah penting, ketika Allah menurunkan setiap musibah bagi kita, tentunya yang paling kita pahami dan sering disampaikan oleh para dai adalah karena Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat dengan cara yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah takfiruz dzunub. Allah ingin memberikan kepada kita pengampunan dosa. Karena ma min musibatin tusibu musliman, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu kan kalau tertimpa musibah, summa qala wa fi riwayatin summa fa'ala ma amara Allah bih, kemudian dia melakukan atau mengucapkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalau orang beriman kalau mendapatkan musibah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu dia mengucapkan, ya Allah berikanlah aku pahala dengan musibah yang menimpaku ini, kemudian berikan aku ganti yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada orang yang tertimpa musibah ketika dia sadar. Hanya ketika dia sadar, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian dia meminta ganti yang baik kepada Allah. Allah pasti akan menggantinya secara lebih baik. Sekali lagi ketika dia sadar, innamas sabru inda sudmatil ula,
ketabahan sejati itu hanya ketika pertama kali tertimpa musibah. Sadarnya jangan lama-lama nunggunya gitu ya. Jangan maki-maki dulu, merepet dulu, marah-marah dulu, ngelimpahkan kesalahan ke orang lain dulu. Baru sudah habis kemarahannya, astagfirullahaladzim ya. Lupa ya, semua musibah itu kan dari Allah. Bagus sih, karena dia sadar ya. Daripada nggak sadar kan bagus ya. Orang yang sadar terhadap kesalahan, insya Allah akan diampuni kesalahannya. Dapat pahala nggak? Dapat juga ya. Pahala taubat dapat. Tapi dia nggak akan dapat yang paling utama, karena ketabahan sesungguhnya itu hanya pada saat pertama kali tertimpa musibah. Dia nggak dapat yang ini. Ini adalah pahala yang terbesar, yang akan memberikan dia ganti kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah yang mengalami sendiri apa yang beliau ceritakan dari hadis ini. Karena begitu dulu beliau ditinggal wafat oleh Abu Salamah, beliau mengatakan ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Apa ada di dunia ini manusia yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, biasanya kan kalau wanita baru tinggal suaminya, biarpun selama hidup dia sering merepet-repet ya, sering ngomelin suaminya ya, sering membangkang, begitu meninggal suaminya langsung bilang nggak ada laki-laki yang lebih baik dari kamu. Ya karena udah ditinggal ya. Ya, tapi kemudian dia berdoa dengan doa yang seperti tadi, akhirnya Allah mengganti dengan yang lebih baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hadis ya, kalau kita ceritakan banyak ya. Termasuk hadis yang mengucapkan ayyu musibatin asabat musliman kafarallahu anhu biha. Setiap musibah yang minta seorang mukmin, maka dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hatta syaukata yusakuha, sampai ketika musibah itu hanya seperti duri yang mengenai kaki. Ya, jadi antum harus tahu ya, kalau masyarakat Arab itu kakinya kena duri itu biasa ya. Mungkin bagi kita yang hidup di zaman modern udah agak ngeri ya. Hatta syaukah itu berarti kan serendah-rendahnya gitu ya musibah, sampai hanya kena duri. Wih, kena duri kan ngeri juga ya. Kalau orang Arab biasa, karena mereka tinggal di padang pasir, banyak tanaman-tanaman berduri di mana-mana ya. Enggak semuanya itu bisa punya sepatu atau sandal yang bisa melindungi kakinya dari duri. Jadi kena duri itu udah biasa banget ya. Hal yang paling remeh lah ya. Kalau kita mungkin kayak digigit semut lah ya. Kayak digigit semut ya. Seperti itu tetap akan ada pahalanya meskipun kita menganggap itu hal biasa. Kayak ini biasa. Masa kita mau cerita sama orang, waduh tadi pagi aku digigit semut, malu-maluin kan? Karena terlalu remehnya. Tapi begitu remehnya ketika kita kembalikan kepada Allah, tetap akan mendapatkan pengampunan dosa. Coba bayangkan, apalagi musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lain yang sering juga kita pahami ya dari setiap musibah yang menimpa orang-orang yang beriman ya, adalah ketika musibah itu terjadi pada siapapun, maka itu adalah merupakan ladang pahala bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan hanya pada orang yang tertimpa musibah. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Ya, perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh kan. Kalau anggota tubuh satu sakit, yang lainnya ikut meriang, ikut merasakan sakit. Ini perumpamaan kehidupan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika ada musibah yang menimpa saudara kita, kesempatan bagi yang lain ya. Ini bukan berarti kita ngarapin musibah buat saudara kita, enggak ya. Karena hal yang sama bisa terjadi pada kita dan pada orang lain. Ketika terjadi pada diri kita, kesempatan kita untuk mencari pahala dengan bersabar dan ihtisab ya, mengharapkan pahala dari Allah, memohon ampun atas kesalahan kita, beristighfar ya, lebih dekat kepada Allah. Kalau itu terjadi pada orang lain, kesempatan bagi kita untuk berbagi. Man farraja kurbatan min qurbi, man farraja kurbatan ya, man farraja an mu'minin kurbatan min qurbi dunya, man farraja an mu'minin kurbatan min qurbi dunya farrajallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Itu dalam hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Setiap orang yang menyelamatkan seorang mukmin dari kesulitan dunia satu saja, Allah akan menyelamatkan dirinya dari kesulitan dunia dan akhirat.
Kesulitan dunia dan akhirat, bukan kesulitan dunia saja. Man yassara an mu'sirin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Orang yang membantu seorang mukmin membayarkan hutangnya atau memutihkan hutang seorang mukmin yang berhutang kepadanya, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Bahkan man satara musliman, orang yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi musibah itu kan kadang-kadang bermacam-macam. Jadi musibah itu bukan hal yang sakit saja. Termasuk orang berbuat dosa, itu juga musibah, bahkan itu lebih besar daripada musibah dunia. Ada teman kita, sahabat kita berbuat dosa, itu musibah buat dia. Nah, jangan sampai musibah buat dia itu justru akhirnya menjadi musibah juga buat kita. Ya. Sahabat kita berbuat dosa, kita buka warung ya untuk menggosip dosa-dosanya ya. Buka lahan untuk menggosip dosa-dosanya. Nah, ini dia. Ini berita bagus ini. Kalau orang lain tahu kira-kira gimana ya? Kan kira-kira gitu. A bad news is a good news ya. Kata pepatah orang komersial sekarang, orang entertainment sekarang kan begitu ya. Berita buruk itu adalah berita baik. Karena berita buruk ini kalau disebar, ini paling luar biasa ini. Semakin gede mangsanya, semakin mahal harga beritanya. Padahal orang yang beriman justru ini kesempatan dia menuai pahala. Kalau dia bisa, dia akan peringati orang tersebut. Kalau tidak bisa karena keterbatasan banyak hal, cukup dia mendoakan saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ya. Tanpa mengabarkan kepada siapapun, Allah janji akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Bayangin, orang lain berbuat dosa, kita dapat pahala. Nah, jangan ubah orang lain berbuat dosa, kita malah berbuat lebih banyak dosa lagi. Tanpa sadar mungkin ya, orang lain berbuat dosa, kita malah membayarkan hutang dosanya. Betul kan? Kita gibah dia, akhirnya ini untuk membayar dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampunin, tinggal kita yang menanggung dosa. Ini yang orang makan nangka kita kena getahnya, ini dia. Ya, hakikat orang makan nangka kena getahnya itu ya seperti ini. Orang enak-enakan berbuat dosa ya. Ya, malah kita yang nanggung dosanya ya. Kita membuat dia diampuni dosanya. Ngeri enggak? Ngeri ya. Ya, tapi jangan diikutin dengan melakukan perbuatan dosa ya. Buat dosa samping orang lain lah, biar banyak orang gibah buat saya, jangan ya. Jangan. Iya kalau sempat diampuni dosanya, kalau keburu mati gimana ya? Pokoknya udah berbuat dosa, orang-orang antang aja, diam aja, wah. Tambahin lagi ya biar tambah rame. Enggak akan dapat ya, orang yang mencari kebaikan di sisi Allah dengan keburukan enggak akan dapat. Nah, musibah ini ikhlaskan fiddin yang dimuliakan Allah, itu sebenarnya sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini sebagai sebuah titik kebajikan. Di antara hikmah musibah itu, ketika Allah menurunkan musibah, itu sebenarnya Allah juga ingin memberitahukan kepada kita harga sebuah kenikmatan. Tadi sudah disebutkan inna ma'al usri yusra. Ya, wansab, kata pepatah Arab, wansab fa innal ladzizal 'aishi fin nasab. Bersusah payahlah karena nikmatnya hidup setelah bersusah payah. Ya. 1 juta yang kita hasilkan dengan kerja keras, 1 juta itu lebih nikmat, jauh-jauh lebih nikmat dari 100 juta yang kita dapatkan dengan berleha-leha. Orang dapat warisan 100 juta, enak emang. Tapi biasanya kata orang itu uang panas. Memang iya, karena kita nggak melakukan apa-apa. Karena kita nggak merasa mencarinya, uang itu jadi nggak ada harganya di mata kita. Gampang aja beli ini, beli itu. Sama dengan orang yang dapat dari harta yang haram. Cuman itu bedanya, haram ini nggak haram. Cuman artinya nilai kenikmatannya itu sama-sama dikurangi oleh Allah. Karena tidak ada nilai yang kita berikan di dalamnya dengan berupaya, berusaha. Karena kan sudah ditegaskan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang akan kita nikmati itu yang betul-betul kita usahakan. Maka orang yang dapat uang meskipun hanya 1 juta rupiah dari upayanya, dia akan berusaha menggunakannya sebaik mungkin. Uang ini sudah capek-capek saya kumpulkan rupiah demi rupiah, masa mau saya buang sembarangan?
Nggak apa-apa lah kalau dibuangnya untuk infak, karena akan jadi tabungan akhirat. Tapi kalau hanya untuk bersenang-senang di dunia saja, enggak lah. Akhirnya Allah memberikan harga bagi karunia tersebut. Orang yang tertimpa musibah apapun akan Allah ingatkan akan karunia yang Allah berikan kepadanya. Rumahnya hancur baru dia ingat, ya Allah ternyata rumahku tuh enak ya. Selama ini membayangkan rumah orang lain terus ya. Punya rumah tapi yang dibayangkan rumah orang lain. Karena rumah orang lain jauh lebih gede, jauh lebih besar dari dia. Di sana full AC ya. Di sini panas nggak karu-karuan. Tapi begitu Allah uji, misalnya datang gempa rumahnya hancur, kira-kira gimana? Rumahnya itu bagi dia adalah istana, betul nggak? Udah ngerasain belum? Tinggal di ini, di kemah-kemah, udah pernah? Udah ya, sekadar nemenin mungkin udah ya, belum? Ya. Kalau belum ikut sama saya besok ke Sukabumi, siapa yang mau ikut? Saya baru pulang kemarin dari Sukabumi, ya besok insya Allah saya berangkat lagi. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita tinggal di situ sejenak saja kita sadarlah ya, betapa nikmatnya rumah saya. Itu Allah ingatkan sama kita. Betapa bahkan orang lain yang tertimpa musibah kita ikut merasakan nikmat. Saya enggak mengalami apa yang dia alami ya. Betapa besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saya yang selama ini tidak saya syukuri. Ya. Jadi berhadapan dengan orang-orang yang tertimpa musibah itu kadang-kadang menerbitkan kesadaran dalam diri kita akan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, inna ma'al usri yusra, karena setiap kesulitan itu akan melahirkan kebaikan. Baik bagi orang yang tertimpa musibah tersebut maupun bagi orang yang berusaha mendapatkan hikmah dari semuanya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika musibah itu datang, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hendak mengingatkan kita akan keteledoran. Ya, keteledoran yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ketika musibah itu datang, Allah hendak mengingatkan betapa kecilnya kita manusia, betapa mudahnya Allah membolak-balikkan keadaan. Dari kita kaya menjadi miskin, dari kita hidup menjadi mati, dari kita sehat menjadi sakit. Begitu mudahnya Allah melakukan itu. Apapun bisa Allah lakukan untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga bisa berkurang rasa sombong kita, ya, rasa angkuh kita, empati kita kepada orang-orang yang tertimpa musibah, dan kemudian juga kita menyadari tentang berbagai kesalahan yang kita lakukan. Allah masih memberikan keselamatan nih untuk kita. Coba ketika bencana itu datang, kita mati dalam keadaan berbuat maksiat, apa yang bisa kita lakukan? May ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan berdosa, maka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Jadi ini kesempatan kita bertaubat, ya. Kesempatan Allah berikan kepada kita. Kita enggak tahu, ya. Jangan kita berpandangan bahwa penyakit berat itu yang akan membunuh kita, ya. Bahwa bencana hebat seperti gempa dahsyat itu akan membunuh kita. Tidak. Orang bisa dibunuh oleh apa saja kok. Lagi di rumah tidur nyaman di atas kasur, digigit nyamuk, demam berdarah, tanpa sadar, udah sadar pas sudah parah dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong meninggal dunia. Hanya karena seekor nyamuk. Allah ngirimin seekor nyamuk saja sudah selesai. Badan yang dibangun bertahun-tahun dengan olahraga, ya, sehat walafiat, rumah gedong, di depan ada satpam, nggak ada yang bisa nolong semuanya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil hadirun al-kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setiap musibah yang menimpa diri kita, ketahuilah, musibah kesulitan, kemiskinan dan segalanya, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah karunia yang Allah limpahkan kepada kita sementara kita dalam keadaan enggak sadar akan kondisi iman kita di hadapan Allah. Ya, Abu Darda meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafu. Suatu saat Rasulullah keluar menemui kami saat kami sedang membicarakan tentang kemiskinan. Gimana kalau kita miskin terus? Maka Rasulullah bersabda, "Al-faqru takhafun?" Apakah kalian takut akan kemiskinan? Wallahi la tusabbanna 'alaikumud dunya sabba. Demi Allah suatu saat kalian orang-orang yang beriman akan mendapatkan limpahan dunia yang luar biasa.
wa ma zagha qalbu ahadikum izaghatan illa wahi. Pada saat itu setiap dosa, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh seorang di antara kamu pasti penyebabnya adalah harta. Jadi ketika harta itu sudah dilimpahkan kepada kaum mukmin, itu semua dosa penyebabnya adalah harta. Karena dengan harta manusia bisa membeli apa saja. Manusia bisa membeli pahala, tapi juga bisa membeli dosa. Dengan harta orang bisa membeli pahala, tapi dengan harta orang juga bisa membeli dosa. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taraktukum ala mahajjatin bayda. Rasul langsung mengingatkan, aku tinggalkan kepada kalian jalan yang lurus, la zaiziu anha illa halik. Yang berpaling dari jalan itu pasti dia akan binasa. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hadis lagi yang akan saya sampaikan di bagian akhir pertemuan kita insyaallah taala. Satu hadis ini untuk mengingatkan kita bahwa setiap musibah yang terjadi itu enggak tentu karena apa. Bisa untuk mengangkat harkat kita, ya, bisa hanya sebagai ujian saja, cobaan saja, tapi kadang-kadang juga merupakan dalam tanda kutip hukuman bagi sebagian kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Nabi bersabda, ya ayuhan nas, ya ayuhal muhajirin, ya ayuhal muhajirin, wahai kalangan muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna, ada 5 hal yang kalau kalian ditimpa dengan 5 hal tersebut, wa a'udzubillahi alla tudrikuhun, tapi aku berharap kalian gak akan pernah mendapatkan yang 5 tadi. Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Ketika perbuatan zina itu menyebar dan orang terang-terangan berbuat zina, maka Allah pasti akan menurunkan penyakit taun, kolera, pes dan sejenisnya, wal auja' dan berbagai bentuk penyakit aneh yang belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Ini pasti janji Allah. Ketika itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang beriman, maka pasti akan muncul azab Allah tersebut. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Maka takutlah kalian akan munculnya bencana yang kalau itu muncul enggak akan menimpa orang yang berbuat dosa saja, tapi orang yang beriman juga ikut kena di dunia, tapi di akhirat enggak. Nah, di akhirat kita akan dibangkitkan sesuai dengan iman kita. Walam yanqusul mikyala wal mizan, dan ketika pada saat itu kalian yang berbisnis itu banyak mengurangi timbangan, takaran, illa ukhidz bis sinin, maka kalian pasti akan diuji dengan munculnya banyak paceklik, musim yang udah enggak jelas lagi, ya. Wa syiddatil mu'nah, susah nyari rezeki. Wa jawri sultan, penguasa-penguasa yang zalim, yang diktator, yang enggak menyayangi rakyat. Ini terjadi diantaranya karena sebab orang-orang yang berbisnis itu banyak yang curang. Walam yamna'u zakat amwalihim, dan ketika mereka tidak membayar zakat, muni'ul matara minas sama, akan Allah tahan hujan dari langit. Laulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena binatang enggak akan turun hujan tersebut. Ya, sekarang kita bisa lihat di mana-mana, ya. Musim hujan, di mana musim hujan tadi sebagian tempat malah kebakaran. Malah tidak turun hujan sama sekali, malah kekeringan. Biasanya kalau musim hujan di mana-mana kan semuanya judulnya sama, kebanjiran. Tapi sebagian tempat kebanjiran, sebagian tempat malah justru kekeringan. Ini karena Allah menurunkan salah satu di antara azabnya, menahan hujan dari langit. Jadi hujan yang turun di berbagai tempat juga jangan senang, itu karena binatang bukan karena kita, ya. Karena Allah masih sayang sama binatang, maka itu Allah menurunkan hujan tersebut. Kalau tidak, di semua tempat akan terjadi kekeringan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan ketika mereka melecehkan ajaran Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, Allah akan menguasakan orang-orang yang tidak beriman atas diri orang-orang yang beriman, sehingga sebagian di antara harta mereka dirampas. Ya, jadi orang-orang yang korupsi, diktator, orang-orang yang merampok harta orang banyak itu akan bermunculan, ya.
Wa ma lam takum a'immatuhum bi kitabillah, dan ketika para pemimpin mereka tidak menegakkan hukum Allah, ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan menjadikan pertempuran di antara sesama mereka, perang di mana-mana. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hadis penutup, ikhwaskan fiddin, betapapun hebatnya yang namanya musibah di dunia, tapi musibah yang terbesar adalah musibah dalam agama kita. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu dalam agama kita. Karena ketika seseorang kehilangan apapun di dunia, harta segala macam, itu belum seberapa. Tapi yang membahayakan adalah ketika kita kehilangan iman kita, ketika kita kehilangan agama kita. Nabi SAW mengingatkan adanya satu musibah yang jauh lebih besar. Inilah musibah terbesar kaum mukminin. Ikhwas kalian fiddin. Wa man usiba bi musibatin, siapapun yang tertimpa musibah, falyata'azza bi musibati, hendaknya dia menghibur diri dengan musibah kematianku. Wa ma usiba ahadun ba'di akbar min musibatihi bi, karena tidak ada musibah bagi orang-orang yang beriman sesudah wafatnya Nabi lebih besar daripada musibah wafatnya Nabi SAW. Maka dalam kesempatan ini, khususnya fiddin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah telah wafat, tapi ajarannya akan hidup sampai hari kiamat. Tidak ada yang lebih menyelamatkan kita dari segala musibah lebih daripada kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.